Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ujang Mulyana. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Indularang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 kategori 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya SD Negeri Indularang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Praktik pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di kelas 5 dengan tema Hidup Damai dalam Kebersamaan dengan topik mengartikan surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Selamat menyaksikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, hari ini teman kita ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Dahlia, Rizky, nama tiga orang ya. Kira-kira mereka tahu alasannya? Sakit. Sakit ya. Kalau yang sakit semoga saja mereka diberikan kesembuhan. Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan bisa kembali bergabung dengan kita belajar nanti ya. Dan doakan saja untuk kesehatan mereka. Semoga mereka sembuh. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin cek dulu kesiapan kalian ini untuk belajar hari ini. Duduknya sudah enak kan? Duduknya sudah enak? Sudah nyaman ya? Ya, kalau nanti masih ada pakaian yang masih keluar, bukunya sudah disiapkan? Sudah siap ya? Terus sudah siap. Laptopnya sudah nyala? Laptop sudah nyala? Ya, berarti kita sudah siap untuk belajar. Kemudian posisi duduk sudah berkelompok dan kita kasih nama kelompoknya, sudah dikasih nama ya supaya mudah nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Siap ya? Nah, untuk kelompok belajar kita. Kemudian selanjutnya alangkah baiknya sebelum kita lanjutkan belajar untuk kita sama-sama berdoa dulu ya agar belajar kita diberikan kelancaran, kemudahan, kita terutama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk memimpin doa, Bapak ingin ketua kelasnya yang memimpin ya. Silakan, siapa? Rizky, ya silakan Rizky untuk memimpin doa ya. Silakan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa kita diterima dan anak-anak baik supaya lebih hikmat. Alangkah baiknya sebagai literasi pagi hari ini belajar kita akan awali dulu dengan sama-sama membacakan salah satu surat pendek ya. Surat apa namanya? Surat apa kita baca hari ini? Ad-Duha ya boleh. Kita sama-sama bacakan surat Ad-Duha ya. Baik. Silakan Bapak Pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka min
anak-anakku, setelah kita membaca Al-Quran tadi, semoga pahalanya diberikan kepada kita semua. Kita mendapatkan berkahan dari pembacaan Al-Quran tadi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk belajar hari ini, kira-kira ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Nah, kalau kemarin kita sudah menulis surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 sudah kita tulis ya kemarin. Dan hari ini kita lanjutkan pelajaran tersebut dengan mencari artinya, gitu ya. Apa artinya? Jadi di antara tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya, apakah kalian sudah ada yang tahu bunyinya surat Ali Imran ayat 64? Ada yang tahu? Ada sebagian, ada yang sudah hafal ya, karena kemarin sudah Bapak rencanakan harus hafal. Sudah ada yang hafal? Ada yang hafal? Cung yang hafal? Bagus tuh ada. Sekian sudah hafal. Yang tinggi saja ada lagi. Alhamdulillah walaupun baru satu orang. Terima kasih sudah menghafal. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 156 ada yang hafal? Sudah yang tahu bunyinya? Ya tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari lagi ya. Kemudian apakah kalian sudah tahu arti surah Ali Imran dan Al-Baqarah tadi? Kira-kira tahu? Tentunya belum ya, karena baru kali ini kita akan pelajari. Kemudian kira-kira menurut kita ini dua ayat ini penting tidak untuk kita pelajari? Penting ya? Penting. Apa alasan penting? Nanti kalau sudah tahu artinya baru kita akan merasa bahwa ini penting ayat kedua ayat ini Ali Imran dan Al-Baqarah. Nanti ya. Nah, baik. Jadi dengan beberapa hal tadi kita punya tujuan pembelajaran. Lalu apa tujuan belajar kita hari ini? Di antaranya ini ya. Yang pertama, jadi kita punya tujuan pembelajaran pertama, siswa atau kalian ya, dengan belajar hari ini dapat membaca surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan baik. Itu yang pertama, harus bisa membacanya nanti. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengartikan isi kedua ayat tersebut. Nah, nanti kita akan mengartikan apa nih artinya. Ya, nanti akan kita cari artinya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan pesan utama dari kedua ayat tadi. Apa saja pesannya? Setelah tahu arti, berarti kita akan tahu apa yang pesan dua ayat ini. Nanti kalau sudah tahu pesannya, kita akan menganggap ini penting atau tidak, baru kita akan tahu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalian harus mampu mengaitkan pesan yang sudah kita pahami tadi dengan kejadian sehari-hari, baik kita di sekolah ataupun di rumah. Itu ya, di antara tujuan pembelajaran kita. Lalu harus kalian ketahui juga, dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran dengan sebuah model pembelajaran dengan nama TPACK. Jadi Bapak akan menyampaikan pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran TPACK. Ada tahu TPACK? Tidak ada tentunya. Baik, TPACK itu bisa kita lihat sepintas saja ya. TPACK ini sebetulnya bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan technological, jadi itu bahasa Inggris ya, technological, pedagogical, and content knowledge. Ya, kalau kita artikan teknologi pedagogis dan pengetahuan konten. Jadi singkat jadi TPACK. Singkatnya begini ya, supaya kalian mudah memahami TPACK ini. Kita akan belajar dengan menggunakan diantaranya teknologi, termasuk ini yang sudah di hadapan kalian, sudah ada komputer ya. Nah, ini diantaranya teknologi yang kita gunakan. Kita akan menggunakan teknologi komputer. Kemudian kita akan masuk ke dunia internet nanti. Jadi kita nanti akan mencari arti kedua ayat tadi dengan mencarinya di Google
room ya. Nanti kalian sendiri yang akan mencari. Inilah modal pembelajaran hari ini. Semoga saja ini berkesan dan membuat kalian suka ya dengan pembelajaran PPATK ini. Dan kalau ini awal pertama kalian belajar dengan model ini, semoga itu memberikan suasana yang beda ya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita mulai dengan pembelajaran kita, bahwa kita akan mencari arti surat Ali Imran ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, untuk melihat ayat dan artinya boleh kalian sekarang buka di laptop masing-masing. Silakan masukkan ke alamatnya ke sana, diketik ya, silakan cari. Ini linknya, coba. Langsung saja diketik Ali Imran. Diketik saja Ali Imran, nanti muncul. Imran. Ali Imran. Ya, ketik. Ali Imran. Ya. Sampai muncul nama suratnya. Ali Imran sudah muncul? Iya. Sudah muncul ya? Ali Imran sudah muncul. Ya kan? Ali Imran. Klik diangkat. Nah, saya ditemukan itu ayatnya. Jadi ayat tersebut kita kunci supaya tidak pindah ke ayat yang lain. Sudah ditemukan? Baik. Kalau sudah ditemukan, silakan kita sama-sama baca dulu ya. Lihat saja langsung di layar laptop yang ada di sana. Sama-sama dulu kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sepertinya harus tampil ya. Jadi Bapak sekali, kalian sekali, boleh ya? Baik. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an.
don arbabam min dunillah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Fa'in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Tuh. Satu lagi kita cari ya. Sekarang surat Al-Baqarah. Silakan ketik lagi cari surat Al-Baqarah. Ganti suratnya sekarang. Baik, kita sama-sama baca ayatnya. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lam infisama laha. Wallahu sami'un alim. Sepertinya harus diulang supaya lebih tafsir ya, Bapak sekali. Nah, kalian ikuti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Langsung ditasbih ya bacanya. Qad tabayyana, jangan ada dokolah karena itu langsung ke gom. Ulangi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam infisama laha. Faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lam infisama laha. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah kita sudah membacanya. Kedua ayat tadi surat Ali Imran ayat berapa? 64 ya. Dan surat Al-Baqarah ayat 256. Semoga dengan dibacanya dua ayat tadi hikmahnya bisa diraih oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya baru kita akan cari arti dari kedua ayat tersebut. Dalam mencari arti, Bapak akan langsung menugaskan kalian coba tulis dulu arti ini secara mufradat. Jadi dipisah-pisah ya. Kalau mufradat itu per kata. Per kata. Bapak sudah menyiapkan lembar tugasnya. Mengisinya nanti kalian sama-sama ya. Dengan secara berkelompok, sama-sama dengan cara boleh berdiskusi kira-kira kalimat ini aslinya yang mana ya. Boleh. Silakan isi sudah sediakan tulisnya. Silakan buka kembali surat Ali Imran dan terjemahnya di sana sudah ada. Coba kalian salin secara mufradat dulu sesuai dengan lembar
perhatikan dulu lembar tugas. Di sini si Bapak sudah sediakan tabel, yang mana di tabel tersebut pertama ada arti, kedua kemudian lafal, arti dan lafal. Di lafal ada beberapa potongan ayatnya. Pertama contoh kuliah ahlal kitabi. Lihat di sana artinya apa potongan ayatnya kira-kira. Sampai kitabi kira-kira. Nah, ada kata kitab. Bisa ya? Silakan cari dulu. Silakan. Paham kira-kira? Silakan tanyakan kalau ada yang masih belum paham. Kita sekarang menulis artinya dulu secara mufradat. Kalau sudah secara mufradat, baru nanti kita akan gabungkan menjadi keseluruhan arti dari satu ayat. Silakan. Sama-sama harus sama ya. Berdiskusi sama-sama. Silakan. Ada artinya? Ada? Ya, so, tinggal tulis satu. Yang lama-lama langsung ditulis. Ya, di bawah tuh. Nah, so, langsung ditulis. Artinya di bawah langsung ada. Silakan. Baiklah, anak-anak, sudah dicatat artinya? 2 ayat sudah? Baik, kalau sudah Bapak cek ya. Apa saja kira-kira arti dari kedua ayat tersebut? Pertama, kita baca dulu arti daripada surat Ali Imran. Sesuai teksnya, coba lihat. Bapak akan mengecek. Baik, silakan lihat hasil catatannya masing-masing. Pertama, kuliah ahlal kitabi, apa artinya? Katakanlah wahai ahli kitab. Bagus. Ta'alau. Marilah kita Lanjut, bila kalimatin sawain. menuju kepada satu kalimat Bainana wa bainakum. antara kami dan kamu. Bagus. Allah na'budu Bahwa kita tidak memasukkan illallah selain Allah wala nusyrika bihi. dan kita tidak mempersekutukannya Dan kita tidak mempersekutukannya. Bagus. Syai'a, dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha, dan tidak wala yattakhidha lalu ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa'in tawallau. Ulangi, fa'in tawallau faqulu ishhadu Saksikanlah bi anna muslimun. bahwa kami adalah orang muslim. Bagus, satu ayat ya, sudah diartikan. Sekarang surat Al-Baqarah ya, ayat 250. Nah, kita gabungkan dulu. Coba bagaimana ayat secara keseluruhan, silakan baca bagaimana. Kalau secara keseluruhan ayat arti ayatnya bagaimana? Coba silakan baca. Katakanlah wahai kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kalian dan kamu selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan kita tidak mempersekutukannya Baik, sekarang surat yang kedua Al-Baqarah secara mufradat. Lihat artinya menurut yang kalian tulis. La ikroha artinya tidak ada paksaan fiddin, agama dalam agama. Takut tabayyana. sesungguhnya jelas Bagus. Ar-rusdu jalan yang benar minal ghayyi. dengan jalan yang sesat. Faman yakfur. Barang siapa yang ingkar Barang siapa yang ingkar yang ingkar bitauhuti, kepada Tuhan kepada tauhid. Wa yu'min billah. dan beriman kepada Allah Takut maka sungguh istamsaka. ia telah memegang Apa istamsaka?
fisomalaha. Yang lurus. Wallahu Allah sami'un Maha mendengar, alim. Maha mengetahui. Bagus secara berperan. Coba digabungkan. Bagaimana kalau arti satu ayat digabungkan? Tidak ada Baik, alhamdulillah. Bagus ya. Kita sudah menemukan arti kedua ayat tadi sempurna sesuai dengan teks ayat yang ada di layar laptop masing-masing. Baik, seluruhnya kita analisis, kita lihat sedikit penjelasan dari kedua ayat tersebut. Silakan buka lagi tadi di laptop. Sekarang lihat tafsirannya. Surat Al-Imran dulu. Buka surat Al-Imran dulu seperti tadi. Bagaimana ini? Lagi surat Al-Imran. Al-Imran sudah? Silakan di sana di arti di paling bawah ada gambar selembar kertas yang berisi tulisan yang kecil. Klik itu adalah tafsir. Ada. Baik, anak-anak, sedikit penjelasan dari ayat-ayat tadi ya. Dari ayat tadi bahwasanya surat Al-Imran ayat 64, setelah kalian tulis artinya dan apa kira-kira isi pesan daripada ayat tersebut. Di antaranya adalah maksud dari ayat tersebut bahwa ayat ini secara keseluruhan ayat ini mengandung pesan perdamaian, kesatuan, dan penghargaan terhadap hakikat ketuhanan. Jadi dari ayat ini menggambarkan pentingnya kita menyamakan pendapat, pentingnya kita menyamakan mencari sebuah persamaan untuk menciptakan sebuah suasana yang harmonis dan damai. Itu ya arti daripada ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan daripada surat Al-Baqarah, secara gamblang isinya adalah kebebasan dalam memeluk agama. Ini juga sama dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis. Agar suasana harmonis, maka di negara kita ada kebebasan dalam memeluk agama, terutama dalam Islam. Bahwa dalam Islam pun tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Jadi itu ya pesan pokoknya daripada surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Baik anak-anakku. Baiklah, selanjutnya setelah kita tahu artinya dan kita sudah tahu secara garis besar pesan pokok dari ayat ini, kita sekarang akan mendiskusikan kira-kira dari kedua ayat ini bagaimana cara kita menghubungkan atau dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah ataupun di rumah. Baik ya, kita akan lanjutkan dengan diskusi secara kelompok bagaimana kira-kira menerapkan ayat tersebut. Baik. Untuk bahan diskusi, Bapak sudah menyiapkan bahannya di depan. Ya, ditulis dulu masalahnya, lalu kita diskusikan. Baik anak-anak, kalau sudah ditulis, coba kalian diskusikan langsung dengan teman-teman. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kita, pendapat kalian dengan masalah yang sudah Bapak sediakan. Silakan diskusikan. Ya, silakan. Silakan aktif semuanya ya. Silakan diskusi. Baiklah anak-anak, diskusinya rasanya sudah ya.
kita sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Siapa yang mau lebih dulu ke depan untuk presentasi hasil diskusi? Oh, grup kelompok 1 bagus ya, silakan. Siapkan. Semuanya ke depan untuk presentasi, silakan. Ya, ke depan semua. Silakan, siapa yang menjadi moderator? Ya, Aita, silakan. Langsung ya, mulai. Silakan buka. Semuanya simak, teman kita kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dikerjakan. Silakan. Ya, silakan kita baca. Dengarkan semua ya. Ya, silakan. Yang keras supaya terdengar semua. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita bisa menunjukkan toleransi dengan cara A. Tidak memaksakan kehendak, B. menghargai dan membela agama, C. menghormati kebebasan kebiasaannya, D. membantu kesulitan teman walaupun beda keyakinan. Mengapa kebebasan beragama ini menjadi keharmonisan? Ini nomor 2 ya, nomor 2. Silakan. Karena keharmonisan akan membuat apabila sesama individu saling menghargai dan menghormati dan tidak dalam hidup. Ya, itu hasil diskusi kelompok 1. Kira-kira teman-teman ada yang menyanggah atau mau menambahkan? Cukup? Silakan tutup kalau dianggap cukup, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2, bagus. Silakan di depan kelompok 2. Silakan. Yuk. Hati-hati ya. Hati-hati ke bawah. Ya, sudah siap? Simak teman kita yang akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slow, geser sedikit. Nah, bagus, silakan. Bagaimana kita bisa menunjukkan toleransi supaya kita bisa menunjukkan A. Tidak memaksakan. Suaranya diperkeras lagi. B. Menghargai teman yang beda agama. C. Menghargai teman yang beda kebiasaannya. D. membantu kesulitan teman walaupun beda keyakinan. Ya, kebiasaan menggunakan untuk menjaga ya, silakan. Siapa yang mau membuka? Boleh, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Bagus. Yang mau bacakan? Kita menunjukkan toleransi bersama Nomor 2, silakan. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Yang enggak? Cukup? Boleh tutup katanya. Cukup katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, alhamdulillah semua sudah mempresentasikan, sudah menyampaikan di depan teman-teman semuanya. Dan kalau melihat dari jawaban dari teman-teman, dari kalian semua tadi jawabannya cukup lumayan ya, Bapak juga cukup puas dengan jawaban kalian karena sudah mengarah gitu ya.
Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan toleransi di sekolah. Jadi toleransi ini bisa ditunjukkan di sekolah dengan sikap kita ini bagaimana tadi? Bagaimana? Tidak memaksakan kehendak. Jadi tidak boleh ya memaksakan kehendak dengan sama teman. Yang kedua, tadi yang mengatakan menghargai teman walaupun beda agama, walaupun beda hobi mungkin ya, tetap saling menghargai dan saling membantu. Tadi ada menyampaikan membantu kesulitan teman walaupun berbeda dalam keyakinan. Bagus ya. Yang kedua, mengapa kebebasan beragama penting untuk menjaga keharmonisan? Tadi jawaban kalian? Tadi ada yang paling mengarah, jawabannya adalah bahwa keharmonisan ini akan tercipta, akan muncul bila sesama individu sudah saling menghargai dan menghormati. Bagus ya, tuh. Alhamdulillah hasil diskusinya lumayan. Bapak apresiasi ya, terima kasih. Bahwa ada beberapa toleransi dalam agama Islam. Ya. Di dalam agama Islam, karena sudah kita belajar dari dua ayat tadi, surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, maka apa kira-kira pesan untuk kita dalam bertoleransi? Di antaranya, ya, bahwa di negara kita walaupun agamanya berbeda-beda, tetapi perbedaan ini harus menjadikan sebuah jalan, sebuah wadah untuk kita senantiasa bersikap peduli, solidaritas dengan sesama walaupun berbeda agama. Di antaranya sikapnya adalah yang pertama, menghargai perbedaan. Di Indonesia banyak berbeda agama. Ada agama siapa saja? Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sudah tahu agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita bertemu atau beraktivitas atau berinteraksi dengan mereka, maka jangan memandang dari sisi agama. Hargai segala perbedaan yang ada di sini. Nah, kemudian nomor 6 terakhir, menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Bagaimana kira-kira menurut kalian supaya kita tinggal di masyarakat harmonis? Gotong royong, bagus, ikut andil gotong royong. Bagaimana? Menghargai dengan sesama, musyawarah utamakan, bagus. Bagaimana? Bagaimana? Bermasyarakat, peduli ya, menghormati, apalagi supaya harus diri kita di masyarakat. Sopan, boleh, bagus. Sopan, gimana? Akhlaknya yang bagaimana? Akhlaknya yang baik. Kemudian orang yang butuh bantuan, bagaimana kira-kira kita? Saling menolong dengan sesama ketika dibutuhkan bantuan. Itu yang diantaranya beberapa sikap toleransi dalam agama Islam yang harus kita pelihara, harus kita tanamkan, dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, sepertinya inti pembelajaran kita sudah sampai pada sudah kita raih sampai saat ini ya. Lalu selanjutnya Bapak ingin mengetahui, ingin memberikan sebuah evaluasi individu. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab ini secara individu ya. Ini tidak diskusi, boleh ya? Boleh. Beberapa pertanyaan sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Silakan. Soalnya di depan. Yang ini ya. Silakan kalian isi artinya ya. Kira-kira silakan. Soalnya simak. Kalau ada yang kurang dipahami silakan tanyakan. Langsung ditulis di bukunya masing-masing ini. Ini sebagai evaluasi individu memberikan beberapa hal ya, untuk
mengetahui hasil belajar hari ini. Silakan. Ya, boleh. Silakan langsung saja. Silakan ini bekerja sendiri ya. Karena waktunya sudah hampir habis, bagaimana kira-kira? Sudah? Bagus, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Nanti akan Bapak periksa ya, karena ini adalah evaluasi individu. Nanti akan Bapak periksa evaluasi. Silakan masukkan. Silakan kumpulkan. Per kelompok saja. Kumpulkan per kelompok. Silakan. Ya. Baik. Silakan. Yang belakang. Buka. Ya, hati. Alhamdulillah ya, kerjanya sudah selesai. Periksa. Baik, anak-anakku, tadi tugasnya sudah diisi semua, sudah menentukan semua. Nanti aku akan periksa. Dan selanjutnya, baik anak-anakku, di akhir pembelajaran kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan kita pembelajaran dari 2 ayat tadi? Surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kira-kira apa yang kalian tangkap dan kalian pahami ya kesimpulannya dari surat Ali Imran? Kira-kira menurut kalian kesimpulannya apa kira-kira? Ya, kan? Bahwa ayat ini perdamaian, persatuan. Jadi intinya dari surat Ali Imran ini intinya adalah kita harus memelihara persatuan. Ya, persatuan. Kemudian dari surat Al-Baqarah, apa yang kalian tangkap pesan pokoknya? Secara keseluruhan ayat ini menjelaskan Kristus bersama dan melalui agama dan keimanan dalam Islam. Serta menjelaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak setiap individu. Bagus. Nah, kalau dalam kalimat lain, ayat lain dalam Al-Quran ada ayat la ikraha fiddin, gitu ya. Maka dari ayat ini pun pesannya bahwa dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk sebuah agama. Artinya kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. Inilah ya yang menjadi kesimpulan kita. Semoga apa yang kita pelajari ini kita paham dan kita bisa menerapkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya anak-anakku, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari ini adalah yang
surat? Yang kedua? Bagaimana belajarnya, senang atau tidak? Ada hal baru yang kita temukan? Ada pesan yang kita temukan dari pelajaran ini? Semoga dari pembelajaran ini berkesan, bisa menambahkan ilmu dan bisa menambahkan amal yang lebih baik untuk kita karena bekal dari pembelajaran ini. Tepatnya pembelajaran atau pesan dari surat Al-Imran dan Al-Baqarah bisa kita terapkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Rupanya pembelajaran kita sudah sampai di akhir pembelajaran dan alhamdulillah kita tutup sama-sama ya dengan membaca doa. Untuk memimpin doa di akhir siapa sekarang?